teman-teman semua, khususnya kalian tenaga honorer yang saat ini sedang melakukan proses pendataan non-ASN. Gimana nih kabar kalian semuanya? Aku harap kalian dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman. Nah, ketika dalam proses pendataan non-ASN, teman-teman udah tahu belum nih dokumen apa aja sih yang dipersyaratkan? Dan juga mungkin kalian menemukan suatu masalah nih ataupun kendala dalam proses pendataan non-ASN. Nah, di video kali ini kita akan coba membahas nih teman-teman. Kira-kira permasalahan ataupun kendala apa sih yang sekiranya nanti mungkin teman-teman temukan ya dalam proses pendataan non-ASN? Kita simak ya teman-teman. Sebelumnya teman-teman, kira-kira kalian tahu nggak sih pengertian dari aplikasi pendataan non-ASN itu apa sih? Kita lihat ya. Oke, aplikasi pendataan non-ASN itu adalah aplikasi yang digunakan untuk mendata pegawai tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah yang dibangun oleh BKN berdasarkan surat Kemenpan RB. Ingat ya teman-teman? Oke, kita lanjut nih. Siapa saja sih tenaga non-ASN? Oke, tenaga honorer atau THK2 yang terdapat dalam database nasional BKN dan pegawai non-ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah, pusat maupun daerah. Oke, teman-teman kita lanjut. Permasalahan yang kedua mungkin teman-teman bisa temukan nih ketika dalam proses pendataan non-ASN ya, yaitu terkait syarat pendaftaran. Pertanyaan yang pertama nih, apa aja sih Kak syarat pendataan tenaga non-ASN tahun 2022? Nah, aku yakin sih ini dari antara teman-teman udah banyak tahu ya. Oke, nggak apa-apa, kita ulang lagi ya. Ini berdasarkan surat Kemenpan RB nomor B/1511 M.SM.01.00/2022 pada tanggal 22 Juli 2022 kemarin. Yang pertama, masih aktif bekerja di instansi pendaftar non-ASN. Yang kedua, mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah. Dan ingat teman-teman, bukan melalui pengadaan barang dan jasa baik individu maupun pihak ketiga ya. Oke, syarat yang ketiga, diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. Oke, yang keempat, telah bekerja paling singkat 1 tahun pada tanggal 31 Desember tahun 2021. Nah, gimana nih? Kita pengen tahu nih kira-kira contoh kasus masa kerja terputus. Ya, kita lihat teman-teman. Pertama, dia itu harus dibayarkan menggunakan APBN atau APBD ya. Nah, awal pengangkatan bekerja pada instansi X dan masih bekerja sampai saat ini dengan rentang waktu. Nah, kita lihat teman-teman pada tabelnya. Misalkan nih, status awalnya dia bekerja ya, itu lamanya dari Januari 2020 sampai Maret 2020. Itu kan 3 bulan teman-teman ya. Nah, ini dibayarnya dengan mekanisme APBN. Ingat, yang pembayaran yang diakui itu hanya dengan APBN ataupun APBD ya. Oke, kemudian dia sempat terputus alias sempat tidak bekerja nih teman-teman sejak April 2020 sampai Agustus 2020, yaitu selama 6 bulan ya. Oke, kemudian dia bekerja lagi nih teman-teman di September 2020 sampai Desember 2020. Nah, berarti lamanya 4 bulan ya teman-teman. Oke, tadi pertama udah 3 bulan, tambah 4 bulan, baru 7 bulan ya. Oke, kemudian selanjutnya dia bekerja lagi nih di Januari 2021 sampai Juni 2021. Nah, ini tambah 6 bulan lagi ya teman-teman. Artinya sudah berapa? 13 bulan atau 1 tahun 1 bulan. Oke. Nah, kita lihat selanjutnya dia bekerja di bulan Juli 2021 sampai saat ini. Namun, pembayarannya itu dengan menggunakan pengadaan barang dan jasa. Nah, ingat tadi sudah aku bilang yang diakui hanya dengan APBN dan juga APBD ya. Berarti untuk yang
bulan Juli 2021 hingga saat ini itu tidak diakui teman-teman ya. Artinya dia sudah bekerja selama 1 tahun 1 bulan saja ya. Inilah nanti yang diakui untuk diproses dalam pendataan non-ASN ya. Oke, untuk masa kerja Juni 2021 sampai saat ini dapat diinput pada menu riwayat kerja. Oke, ngerti teman-teman ya? Kita lanjut. Ketentuan apa aja sih Kak yang tidak termasuk dalam pendataan non-ASN? Oke, yang pertama teman-teman, Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah. Ya, yang kedua, dia merupakan petugas kebersihan, pengemudi, satuan pengamanan, dan bentuk jabatan lainnya yang dibayarkan dengan mekanisme alidaya atau outsourcing. Ya, yang aku baca nih teman-teman, untuk petugas kebersihan, pengemudi, satuan pengamanan ya, mungkin tadinya teman-teman berpikir ini bakal mengikuti seleksi P3K nih dari kantornya masing-masing ya. Namun info terbaru sih ini mereka akan dialihkan ke outsourcing teman-teman. Oke. Yang ketiga, pegawai SK di atas 31 Desember 2021. Ya, jadi SK-nya itu di atas 31 Desember 2021 dan atau tidak memiliki masa kerja minimal 1 tahun dengan mekanisme pembayaran APBN ataupun APBD teman-teman. Lanjut ya. Apa aja sih Kak jenis pembayaran yang diakui dalam pendataan tenaga non-ASN? Apa teman-teman? Oke, ini tadi udah aku sebutin ya. Pembayaran honorarium melalui mekanisme belanja pegawai non pengadaan barang dan jasa. Ya, jadi dari APBN ataupun APBD. Oke. Selanjutnya, bagaimana cara perhitungan usia pendataan tenaga non-ASN? Oke, usia wajib dalam ketentuan persyaratan per 31 Desember 2021 berdasarkan data tanggal lahir dari Disduk Capil kecuali untuk yang terdata sebagai THK 2. Usia minimalnya berapa teman-teman? 20 tahun dan maksimal 56 tahun. Oke. Itu tadi kita sudah membahas permasalahan ya ataupun pertanyaan yang mungkin membingungkan ya terkait syarat ketika pendaftaran. Kita masuk ke berikutnya teman-teman terkait pembuatan akun ya. Apakah tenaga non-ASN wajib membuat akun? Jawabannya apa teman-teman? Jawabannya wajib ya. Ini sebagai bentuk konfirmasi dan monitoring tenaga non-ASN akan datanya masing-masing. Jadi teman-teman dari instansi teman-teman semua nanti kan ada bagian operatornya. Nah memang mereka yang akan menginput awalnya. Tapi dari teman-teman semua sebagai tenaga honorer kalian bisa ngecek ulang ya. Apakah data teman-teman sudah benar ataupun belum. Dan paling penting adalah apakah data teman-teman sudah terdaftar atau belum. Oke, kita lanjut ya. Bagaimana jika tenaga non-ASN tidak membuat akun? Jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah data tenaga non-ASN akan sesuai dengan data yang diinput oleh admin instansi. Ya, jadi udah terima apa adanya aja dari admin instansi. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana nih Kak kalau NIK, nomor KK, nama lengkap sesuai KTP, tempat tanggal lahir sesuai KTP, tapi tidak ditemukan atau tidak sesuai di halaman akun? Kita lihat teman-teman. Oke, yang pertama, pendaftar menghubungi Dinas Dukcapil Kabupaten atau Kota masing-masing untuk konsolidasi data. Kedua, menghubungi call center Halo Dukcapil dengan mengirimkan data sesuai format di bawah ini ya teman-teman. Selanjutnya nih, bagaimana sih Kak cara membuat akun pada aplikasi pendataan tenaga non-ASN? Nah, untuk THK 2 dan pegawai non-ASN dapat membuat akun pada portal BKN ya teman-teman, sampai mendapatkan kartu akun pendataan tenaga non-ASN 2022. Nah, jika teman-teman tidak dapat membuat akun, terdapat beberapa kemungkinan nih. Yang pertama, mungkin aja datanya belum didaftarkan oleh admin. Yang kedua, jika pernah pindah instansi, mungkin aja data teman-teman ini belum dipindahkan nih oleh admin instansi lama. Oke. Yang ketiga, jika pernah pindah instansi dan data sudah dipindahkan oleh admin instansi lama, data belum didaftarkan oleh admin instansi yang baru. Nah, yang keempat,
Silahkan teman-teman lapor ke admin instansi jika belum dapat membuat akun. Oke, selanjutnya, bagaimana jika terdapat kendala nih ketika teman-teman membuat akun? Nah, kalian perhatikan lagi nih ya, data diri kalian seperti nick, nomor kakak, tanggal lahir, dan nama ya. Dan dia menggunakan browser pengaya seperti Google Chrome ataupun Mozilla teman-teman ya. Pastikan data teman-teman sudah diinput oleh admin instansi. Oke, kita lanjut. Bagaimana jika muncul informasi nick sudah terdaftar ketika membuat akun pendaftaran? Loh, kok bisa, Kak? Nah, teman-teman, silahkan kalian akses halaman helpdesk ya, pendataan non-ASN, kemudian klik menu nick didaftarkan orang lain ya, lengkapi form isian yang tersedia dan unggah dokumen pendukung. Oke. Selanjutnya, dokumen apa aja sih Kak yang dibutuhkan untuk membuat akun? Untuk THK2 yang pertama itu KTP, foto, dan juga mempersiapkan data diri seperti ijazah pendidikan, SK jabatan, dan juga kartu registrasi tenaga honorer K2 teman-teman. Nah, untuk pegawai non-ASN, pertama butuh KTP, kemudian foto, dan juga mempersiapkan data diri seperti ijazah, pendidikan, ataupun SK jabatan ya. Nah, mungkin teman-teman ketika muncul nih kode CAPTCHA-nya, tapi nggak terbaca ataupun justru tidak tampil. Nah, teman-teman bisa lakukan clear history ya teman-teman, kemudian refresh browser teman-teman semua. Oke. Kak, kira-kira output dari membuat akun ini apa sih? Hasilnya apa sih Kak? Nah, hasilnya adalah akan muncul kartu pendataan tenaga non-ASN tahun 2022 teman-teman. Nah, tadi kita sudah membahas terkait pembuatan akun. Nah, sekarang kita akan mengulas nih terkait data dan juga dokumen teman-teman. Pertama ya, dokumen apa aja sih yang harus dipersiapkan untuk melakukan perlengkapan data? Nah, ini paling perlu teman-teman. SK dan atau kontrak kerja ya berbentuk dokumen lainnya yang membuktikan pengangkatan sebagai tenaga non-ASN. Nah, mungkin ketika pengisian data teman-teman ya, mungkin ada kesalahan ya ataupun terdapat data yang nggak sesuai. Nah, kira-kira ini bisa diperbaiki nggak sih? Ya, kemudian mungkin ada perbedaan nih dalam aplikasi pendataan teman-teman. Misalnya nama teman-teman ataupun jabatan. Gimana sih Kak prosesnya? Nah, ini teman-teman untuk THK2 dan pegawai non-ASN ini dapat melakukan penambahan riwayat kerja lampau ataupun melengkapi data lainnya yang diinput oleh admin instansi. Makanya itulah gunanya teman-teman membuat akun dan juga registrasi ya. Jadi kalian bisa ngecek data-data teman-teman semua. Nah, sebelum data belum dilakukan finalisasi oleh admin instansi, maka masih dapat diperbaiki dan juga diubah teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Bagaimana nih kalau SK teman-teman semua nih nggak ada ataupun hilang? Nah, dia dapat menggunakan fotokopi SK yang sudah dilegalisir oleh pimpinan unit kerja tempat SK tersebut dikeluarkan, ataupun surat keterangan dari pimpinan unit kerja tempat SK tersebut dikeluarkan, teman-teman. Nah, mungkin juga bukti pembayaran gaji teman-teman hilang. Gimana nih? Nah, dia dapat menggunakan fotokopi slip gaji yang sudah dilegalisir oleh pimpinan unit kerja tempat slip gaji tersebut dikeluarkan, ataupun menggunakan surat keterangan dari pimpinan unit kerja tempat slip gaji tersebut dikeluarkan, teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, gimana sih pas ketika login mungkin teman-teman bisa menemukan kendala ataupun masalah? Nah, kita bahas teman-teman ya. Bagaimana jika teman-teman tidak berhasil login dalam aplikasi? Nah, pertama teman-teman, kalian harus ngecek dulu nih username ataupun password yang teman-teman masukin udah sesuai atau belum nih. Bagaimana jika teman-teman ternyata lupa nih username untuk login? Nah, teman-teman bisa mengakses ke halaman helpdesk pendataan ya. Dan untuk username pada aplikasi adalah nick teman-teman masing-masing. Oke, selanjutnya mungkin juga bisa aja lupa passwordnya. Nah, sama teman-teman ya. Silakan akses ke halaman helpdesk pendataan ya. Pilih menu
reset password, akun pendataan, dan lengkapi form isian yang tersedia. Bisa jadi juga teman-teman lupa nih jawaban pengaman 1 ataupun jawaban pengaman 2, teman-teman. Nah, kalian juga akses di halaman help desk pendataan ya. Pilih menu lupa jawaban pengaman 1 kalau kalian lupa jawaban pengaman 1 ataupun pengaman 2 ya. Nah, dan lengkapi form isian yang tersedia. Nah, teman-teman, kita sudah membahas nih ya beberapa masalah ataupun kendala yang mungkin akan teman-teman temukan ketika proses pendataan non-ASN. Oke, untuk setiap data, aku harap teman-teman bisa ngecek sebaik-baiknya ya, biar nggak salah, teman-teman. Dan jangan lupa maksimal proses pendataan ini kapan, teman-teman? Yap, tanggal 30 September tahun 2022. Oke, terima kasih nih buat kalian yang sudah menonton dan salam sukses!